Pada si jahat itu, firman Allah menentukan kita pagi hari ini ada di bawah telapak kaki kita. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saudaraku di dalam Tuhan, sengaja saya bilang tadi bahwa coba tunjuk kiri dan kananmu, tatap mukanya. Saudara tadi dia tatap ya. Suami istri itu baku tatap sebetulnya. Kalau dia mata, kadang suami istri juga mata ketemu mata, kadang tidak sanggup untuk saling bertatapan. Kalau saya nanti ya, iya amin. Saudaraku di dalam Tuhan, saya sengaja bilang begitu tadi, karena tema kita hari ini, aku luar biasa. Amin. Coba bilang sekali lagi, saya luar biasa. Saya luar biasa. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata bahwa kita bukan dari dunia ini. Karena kita bukan dari dunia ini, engkau tidak layak dan tidak pantas untuk hidup sesuai dengan pola, sesuai prinsip, pendirian, keteladanan, dan cara pandang daripada dunia ini. Engkau sangat tidak normal dan tidak pantas. Apa yang pantas bagi hidup saudara? Segala prinsip yang di dalam kerajaan surga, segala pandangan dari dalam kerajaan surga, itu yang layak, normal, pantas untuk dikenakan di dalam kehidupan saudara. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita tadi, aku luar biasa. Saya akan berbicara dan saya akan mau membawa konsep saudara. Jangan lihat dulu status ekonomi kita. Jangan lihat dulu dari mana kita berasal secara jasmani ini. Jangan lihat dulu itu. Di mana saya berada. Apa yang saya punya. Alihkan pandanganmu daripada semua itu. Dan pandang satu janji Tuhan. Kalau dia Bapa kita. Kita ini anak dong. Kalau kita anak. Berarti apa yang Bapa punya. Itu juga yang kau punya. Amin. Amin. Kalau dia Bapa kita, itu juga yang aku punya. Tidak ada bilang tidak. Mana Bapak Gembala punya apa-apa, lalu Roland bilang, itu bukan saya punya, itu kan Bapak. Tidak mungkin saudaraku. Nanti kalau Bapak Gembala sudah tidak ada, sudah kembali ke surga, yang mengelola semuanya siapa? Anaknya. Demikian juga saya dan saudara. Dan kita akan memulai dengan firman Tuhan ini pagi hari ini, saudara. Haleluya. Dia bilang begini, saya akan ulang sekali lagi di ayat yang ke-13. Haleluya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah saya belajar firman Tuhan ini, ternyata dahsyat sekali saudara. Kenapa saya bilang dahsyat sekali? Buah pinggang itu, kalau dalam bahasa sehari-harinya, ginjal. Saudara tahu fungsi ginjal? Kalau orang yang bermasalah pada ginjal bengkak tubuhnya, artinya dia tidak sehat. Tapi kalau pinggangnya, buah pinggangnya normal, atau ginjalnya normal, saudaraku di dalam Tuhan, engkau akan enak, engkau akan sehat, engkau akan bebas bergerak, engkau sehat dinyatakan oleh dokter. Sekalipun engkau pergi ke dokter, orang ini sehat. Sebab apa? Ginjal kita normal. Saudaraku di dalam Tuhan, saya bayangkan dari tadi malam, kenapa firman Tuhan dia langsung katakan engkau yang sebab engkau yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Dia tidak mulai dengan organ yang lain, misalnya otak atau tubuh-tubuh organ tubuh yang dia tidak mulai dari situ. Kenapa saudara? Saya pikir-pikir tadi malam, apa sebabnya Tuhan mulai dari buah pinggang, Tuhan mulai daripada ginjal. Kenapa tidak organ yang lain? Saya belajar sedikit saudaraku di dalam Tuhan.
Ternyata ginjal itu fungsi yang paling utamanya membersihkan darah, dan sebelum dialirkan ke seluruh tubuh, ginjal itu punya tugas utamanya membersihkan darah kita menjadi darah yang sehat, darah yang betul-betul bisa disalurkan, dan dia pisahkan racun-racun yang lain itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dia buang keluar. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah saya pikirkan ini, saya renungkan, Allah kita itu hebat sekali. Saya bilang kenapa dia hebat? Dia bukan membentuk buah pinggangku saja, tetapi menenun. Kami orang Saru ini biasa tenun sarung atau tenun kayu, saudaraku di dalam Tuhan. Di mobil ini juga ada, saya lihat. Saudara lihat, pada waktu mereka menenun sarung atau kayu, mereka rangkai benang per benang. Cukup lama, membutuhkan ketelitian, membutuhkan fokus, membutuhkan perhatian supaya hasilnya betul-betul berkualitas. Menenun, kalau di dalam terjemahan yang lain, kau membuat seluruh organ-organ bagian tubuhku, seluruhnya di dalam perhatianmu. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan membentuk buah pinggangmu, saudara, tidak bisa engkau hidup tanpa buah pinggang. Kalau satu saja bisa hidup, tapi kalau dua-dua tidak bisa hidup, saudaraku. Bapak Gembala almarhum bermasalah dengan ginjalnya, makanya dia meninggal karena orang bilang saya lebih begini. Sudah waktunya dia kembali. Ada orang bilang, oh Bapak Gembala, dia matinya karena apa? Oh karena ginjal yang bermasalah. Tapi saya tetap punya prinsip, kalau cuma ginjalnya saja, saudaraku di dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan tidak ambil nafas. Saya pernah dengar kesaksian dari orang-orang, saudara, ada orang yang sudah dipotong lehernya, tapi dia masih hidup, saudaraku. Ada mujizat yang terjadi. Makanya saya bilang, saya tetap punya prinsip. Apapun sakit kita, apapun kondisi dan keadaan kita, kalau Tuhan tidak ambil nafasmu, engkau tidak mungkin mati, saudara. Amin. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudaraku, ketika kita bakal anak saja, Tuhan sudah fokus merawat kita, merangkai seluruh organ-organ tubuh. Coba saudara bayangkan, kalau lubang hidung kita ini pasangnya menuju ke atas. Kira-kira kalau saudara berjalan, kedapatan hujan di jalan, kalau ada kata jalan kaki ya, atau motor, saudara tahu sudah kemana air hujan itu lari. Tapi saudara, Tuhan luar biasa. Dia tahu menempatkan segala organ-organ tubuh kita dengan fungsinya yang tidak dapat dibendung oleh apapun juga. Sebab firman Allah berkata, kalau dia menetapkan, tidak ada satu pun yang akan bisa lu sero ke sini, sero ke sini. Tidak, saudaraku di dalam Tuhan. Allah kita selalu bekerja sesuai dengan ketetapan ilahi. Kapan saudara mati, dia sudah tahu. Kapan saudara diberkati, dia sudah tahu. Siapa namamu, dia sudah tahu. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah ada di dalam pola pikirnya Tuhan. Mungkin saudara bilang begini, tidak mustahil. Mustahil begitu. Berapa generasi daripada Adam sampai nanti dunia ini berakhir? Berapa generasi nantinya, saudaraku di dalam Tuhan? Tapi firman Allah berkata, Allah kita tidak kewalahan. Saya tahu saudaraku di dalam Tuhan, Bapak Gembala jadi gembala di sini, bukan manusia yang menetapkannya. Hanya dipakai saja saluran Bapak Gembala almarhum. Tuhan sudah menetapkan beliau. Bapak Alis ada di sini, Tuhan sudah menetapkan dari jauh-jauhnya, saudara.
Ibu pendeta Ria dengan ibu pendeta Ali menikah beberapa bulan yang lalu. Itu Tuhan sudah tahu, saudaraku. Coba saudara bayangkan, kalau Tuhan sudah tahu jejak-jejak langkah hidupmu, mau apa yang perlu saudara khawatirkan, mau apa yang perlu saudara cemaskan, tinggal saudara punya tekad saja. Letakkan seluruh hidupmu, tubuhmu dan jiwamu, biarkan ketetapan Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Jangan lihat pakai matamu, saudara. Sebab apa? Engkau berasal dari surga. Amin. Engkau bukan hidup dengan sumber-sumber di bumi ini. Saya tidak percaya itu. Memang saya ada di muka bumi, tapi saya tidak hidup dengan prinsip yang ada di bumi, tapi saya hidup dengan prinsip yang ada di surga, saudaraku, di dalam Tuhan. Kita lihat dulu satu firman Tuhan sebelum kita lebih lanjut di dalam Filipi pasal 3. Saya kembali dulu, ini firman Tuhan sering saya kutip. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Saya salah tadi. Haleluya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Dia bilang begini, saudaraku. Allahku akan memenuhi